Dunia boleh mengecam, ekonomi boleh ditekan, tapi lini produksi militer Rusia tampaknya tidak mengenal kata berhenti. Di tengah sanksi internasional dan beban perang yang masih terus berlanjut di Ukraina, Rusia tetap menunjukkan bahwa mereka belum kehabisan akal atau kekuatan. Meski dihantam berbagai pembatasan ekonomi dari negara-negara barat, Moskow masih sanggup memperkenalkan kendaraan tempur baru ke medan perang. Ini menimbulkan satu pertanyaan besar. Tank jenis apa yang masih bisa mereka lahirkan di tengah gempuran krisis? Dalam sebuah video yang dirilis oleh Kementerian Pertahanan Rusia, tampak unit-unit tank sedang menjalani serangkaian uji coba. Dari penampakannya, ini bukanlah model tank yang benar-benar baru. Yang terlihat di layar adalah T-72 klasik, namun dengan sejumlah peningkatan penting yang membuatnya jauh lebih mematikan dari versi pendahulunya. Tank ini diyakini sebagai Tank 72B3, varian modern yang dirancang untuk menjawab tantangan perang masa kini. Meski tampilannya tak banyak berubah dibandingkan Tank 72 standar, berbagai analis militer mulai berspekulasi soal peningkatan kemampuan yang dibenamkan ke dalam T-72B3. Tank ini kini mulai dianggap sebagai salah satu senjata paling mengganggu bagi militer Ukraina, terutama di fase-fase terbaru konflik yang semakin intens. Secara teknis, T-72B adalah modernisasi dari tank era Soviet dengan sejumlah modifikasi penting agar tetap relevan di pertempuran abad ke-21. Salah satu elemen paling menonjol dalam peningkatannya adalah meriam utamanya, smoothbore 2A46M5 berkaliber 125 mm. Senjata ini mampu menjangkau target hingga jarak 5 km, menjadikannya alat penghancur yang sangat efektif di medan terbuka. Tak hanya soal jarak tembak, presisi juga menjadi fokus utama. Tank ini dibekali dengan Sosna-U, sebuah sistem pengintaian dan pembidik canggih yang memungkinkan tembakan tetap akurat dalam berbagai kondisi pencahayaan, baik siang maupun malam. Kombinasi antara meriam dan sistem bidik ini menjadikan T-72B3 bukan sekadar versi lama yang dipoles, tetapi transformasi nyata dari mesin perang klasik menjadi ancaman modern. Dalam salah satu cuplikan yang dirilis ke publik, terlihat jelas bagaimana tank ini meluncurkan tembakan akurat ke posisi militer Ukraina dari jarak yang cukup jauh. Dentuman yang dihasilkan bukan hanya mencerminkan daya hancur dari meriam kaliber 125 mm, tetapi juga ketepatan tembak yang didukung oleh sistem bidik Sosna-U. Kombinasi keduanya menjadikan tank ini lebih dari sekadar mesin tempur, tapi senjata presisi yang sulit diabaikan. Namun kekuatan T-72B3 tak hanya datang dari senjatanya. Sistem perlindungan tank ini juga telah ditingkatkan secara signifikan. Salah satunya adalah penggunaan lapisan pelindung reaktif bernama Contact 5, jenis armor yang dirancang khusus untuk menahan hantaman peluru penetratif sekelas APFSDS. Ini adalah amunisi yang dirancang menembus lapisan baja, dan kemampuan tank ini dalam menahannya tentu memberikan keuntungan taktis tersendiri di medan perang. Mesin T-72-3B menjadi simbol modernisasi militer Rusia, dan ternyata bukan itu kejutan terbesarnya. Di balik layar, Rusia diam-diam mengembangkan varian tank tanpa awak yang dapat dikendalikan dari jarak jauh, sebuah langkah besar menuju masa depan peperangan otomatis. Rekaman uji coba menunjukkan pasukan Rusia mengoperasikan tank dari luar, menggunakan kendali jarak jauh seperti dalam simulasi. Tank ini melaju di garis depan tanpa perlu kehadiran kru di dalamnya, mengurangi resiko korban jiwa. Inovasi ini tentu membuat Ukraina harus berpikir dua kali, karena jelas Rusia sedang melangkah lebih jauh dalam integrasi teknologi ke sistem tempurnya. Yang menarik, platform tank tanpa awak yang digunakan ternyata bukan produk Rusia.
Tank tersebut diketahui merupakan T-72 AMT milik Ukraina, ditinggalkan di medan tempur dan kemudian dimodifikasi ulang oleh Rusia. Sebuah langkah cerdas yang memanfaatkan sumber daya musuh untuk menciptakan sistem tempur baru. Tak butuh waktu lama setelah uji coba itu muncul kabar bahwa Rusia tengah mengembangkan tank robot generasi baru yang dinamai Storm. Tank ini dirancang untuk menghadapi pertempuran intens sekaligus mendampingi unit infanteri di garis depan. Ini bukan sekadar alat bantu, tapi bagian dari rencana besar integrasi robotika dalam kekuatan militer masa depan. Storm diproyeksikan akan dilengkapi meriam laras pendek serta penyembur api. Dua kombinasi yang efektif untuk pertempuran jarak dekat dan menghancurkan posisi pertahanan musuh. Tapi yang paling mengkhawatirkan, tank ini juga akan dibekali dengan roket termobarik, senjata dengan daya hancur luas yang sangat mematikan dalam area tertutup. Tak berhenti sampai di situ, Storm dirancang agar mampu beroperasi bersama unit lapis baja lainnya, menjadikannya bagian dari sistem tempur terintegrasi yang fleksibel dan adaptif terhadap berbagai kondisi medan. Ini adalah peringatan keras bahwa era peperangan konvensional tengah bergeser dan Rusia tampaknya berada di barisan depan perubahan itu. Di antara jajaran kendaraan tempur modern yang dimiliki Rusia, satu nama kini mencuat sebagai simbol kekuatan darat paling mutakhir. T-90M Prorif. Tank ini bukan sekadar penyempurnaan dari pendahulunya. Ia adalah puncak evolusi dari lini T-90, menjadikannya perpaduan mematikan antara kekuatan serang, daya tahan, dan kelincahan di medan tempur. Banyak pihak meyakini, inilah salah satu jawaban paling serius Rusia terhadap tantangan berat yang mereka hadapi di Ukraina. T-90M Prorif dilengkapi dengan meriam smoothbore 2A46M4 kaliber 125 mm yang tak hanya mampu menembakkan peluru standar, tetapi juga mendukung peluru kendali anti-tank. Sistem ini membuat Prorif menjadi ancaman dari jarak dekat maupun jauh. Hebatnya lagi, sistem pengendali tembakan tank ini telah ditanamkan teknologi thermal imaging canggih, memungkinkan akurasi tembak tetap tinggi bahkan dalam kondisi malam atau medan yang dipenuhi gangguan visual. Pihak Rusia bahkan mengklaim bahwa T-90M tetap mampu melakukan tembakan presisi tinggi sambil bergerak, sebuah fitur langka yang menjadikannya unggul dibanding banyak tank lainnya di dunia. Tak hanya kuat dalam menyerang, T-90 Prorif juga dibangun untuk bertahan dalam kondisi ekstrim. Lapisan pelindungnya dilengkapi dengan relik Explosive Reactive Armor atau ERA yang secara aktif merespon dampak serangan proyektil atau roket musuh. Di sisi turret dan bagian depan tank, lapisan ini dipadukan dengan anti-RPG grids, struktur pelindung tambahan yang dirancang untuk menetralkan ledakan dari senjata anti-tank ringan. Hasilnya, tank ini nyaris seperti bunker bergerak yang sulit ditembus. Efektivitas perlindungan T-90M bahkan sempat terekam dalam sebuah peristiwa mengejutkan. Dalam video yang beredar, sejumlah drone kamikaze Ukraina menyerang tank ini dari berbagai arah. Namun, hasilnya nihil. Drone-dronenya gagal memberikan kerusakan signifikan, membuat militer Ukraina harus mengakui T-90M bukan lawan yang mudah dijatuhkan. Hebatnya lagi, karena tank ini juga digadang-gadang mendapatkan sistem pertahanan yang juga telah ditingkatkan. Sistem pertahanan tersebut bernama Arena M. Arena M merupakan sebuah Active Protection System atau lebih dikenal dengan nama APS yang telah dikembangkan dari sistem perlindungan sebelumnya. Pihak Rusia mengklaim bahwa sistem APS ini tidak dapat tertembus oleh serangan apapun. Apakah benar demikian? Klaim tersebut tentunya bukan tanpa alasan. Pasalnya, sistem ini memberikan perlindungan aktif pada tank T-90M Prorif mencakup 360 derajat.
Dengan kata lain, sistem perlindungan ini tidak memiliki titik buta sedikit pun. Mekanismenya pun cukup sederhana. Sistem Arena M akan secara otomatis mendeteksi ancaman yang datang dan akan mencegat sebelum proyektil menyentuh tank. Sehingga secara teoritis ini akan meningkatkan kemampuan bertahan hidup tank jauh lebih lama di medan perang. Tidak seperti pelindung pasif tradisional yang bergantung pada ketebalan dan komposisi untuk menyerap atau menangkis serangan proyektil. Sistem perlindungan APS seperti Arena M akan bekerja secara proaktif dengan menggunakan sistem radar serta amunisi interceptor untuk menetralkan ancaman. Dengan kemampuannya ini, Rusia cukup percaya diri dengan mengklaim bahwa sistem APS Arena M dapat mencegat rudal serang Javelin buatan Amerika yang digunakan oleh pasukan Ukraina, menunjukkan komitmen Rusia dalam melahirkan inovasi yang akan menguntungkannya di medan pertempuran. Arena M dirancang oleh Biro Desain Bangunan Mesin di Kolomna yang diciptakan untuk membawa 12 silo. 12 silo tersebut nantinya akan membawa pencegat peledak dan serangkaian radar untuk deteksi ancaman. Pencegat tersebut dilaporkan mencakup muatan peledak dengan panel pra-terfragmentasi yang menembakkan fragmentasi ke jalur rudal yang masuk.